Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Jeneponto, di mana kubangan tambang galian C di Paceko Jeneponto memakan korban. Anak kelas 2 SD Negeri 12 Binamu, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto meninggal dunia karena tenggelam di kubangan lokasi bekas tambang galian C. Diketahui korban bernama Yuda beralamat di lingkungan Paceko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Yuda tenggelam di tambang galian C yang ada di lingkungan Paceko, tepatnya tambang yang ada di dekat patung bersejarah atau patung Makassau. Informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung dengan reporter Rakib yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Rakib. Kinang di studio. Baik, rekan Rakib, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologi kejadian korban tenggelam di lokasi tambang galian C di Kabupaten Jeneponto? Terima kasih Kinan di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait adanya bocah kelas 2 SD yang tenggelam di bekas tambang galian C yang ada di Paceko. Nah, awalnya itu bocah ini sedang pulang sekolah dan hendak masuk ke rumahnya untuk ganti pakaian dan bermain bermain di dalam rumahnya. Tetapi tidak lama kemudian ada teman dari korban 2 orang mengajak atau memanggilnya untuk bermain di sekitar lokasi tambang yang ada di lingkungan Paceko. Nah, pada saat korban bersama temannya bermain di sekitar tambang, ternyata ada kubangan yang sementara terisi air karena Jeneponto sudah sepekan ini diguyur hujan deras. Nah, mungkin dari hujan deras itulah akhirnya kubangan yang ada di tambang Gelence ini terisi air. Nah, untuk kedalaman kubangan tersendiri diperkirakan ada sekitar 2 meter dari lokasi tambang sendiri itu memang kerap dijadikan tempat bermain oleh anak-anak yang ada di sekitar, tetapi sebelum ada kubangan dan air yang tergenang di kubangan itu. Seperti itu, Kinan. Baik, dengan kronologi yang Anda sampaikan, apakah korban tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal atau saat ini masih hidup? Oh iya, seperti ini Kinan. Seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pada saat korban ditemukan dalam keadaan tenggelam di kubangan tersebut, korban masih dinyatakan hidup. Yang korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi eh, korban tidak selam di dalam perjalanan. Korban meninggal dunia. Artinya korban di sini tidak sampai ke rumah sakit sehingga korban meninggal dunia dan dikembalikan ke rumah duka yang ada di lingkungan Paceko. Nah, jarak dari lokasi tambang dan rumah duka ini cukup dekat karena lokasi tambang tepat berada di belakang rumah korban. Seperti itu, Kinan. Baik, dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal, sekarang ini bagaimana suasana lokasi tambang dan rumah duka korban tenggelam di Jeneponto? Iya, Kinan. Untuk lokasi tambang saat ini, eh, lokasi tambang atau tempat kejadian korban tenggelam itu sudah dipasangi garis polisi dan tambang ini memang sudah tidak beroperasi lagi untuk beberapa pekan terakhir ini. Namun pihak kepolisian juga akan mengambil tindakan bahwasanya tambang tersebut akan ditutup dan tidak dibiarkan beroperasi lagi di lokasi itu. Nah, untuk suasana di rumah duka sendiri banyak keluarga korban yang histeris, Pak. Ya, baik. Halo, Ya, baik, halo. rekan Rakib. Ya, untuk suasana rumah duka korban sendiri, banyak keluarga yang histeris, bahkan orang tua dari korban itu bernama Ani, sedangkan bapaknya bernama Nanan itu sempat jatuh pingsan di halaman rumahnya karena tidak terima atau kaget mendengar anaknya meninggal dunia setelah tenggelam di lokasi tambang tersebut.
Seperti itu, Kinang. Baik rekan Rakib, terima kasih atas laporan Anda. Baik Tribuners, narasumber juga telah melakukan wawancara langsung dengan reporter kami, yaitu Kapolsek Binamu, Bapak Ibtu Baharudin. Berikut kutipannya. Adapun informasi saya dapatkan, ini korban ini atas nama juga keluar bermain dari sekolahnya. Kemudian dia ke kubangan air di kelurahan Balang di batas kota, dan tidak lama kemudian memang di sana ada temannya yang di temannya lain menurut informasi bahwa Yuda ini dia lompat turun. Nah, tidak lama kemudian ini Yuda sudah kembali lagi. Kemudian temannya yang ditemani sekolah melaporkan ke korban. Nah, dan menurut informasi saya dengar bahwasanya pada saat ditemukan ini korban dia masih dalam keadaan hidup, tapi dia ke rumah sakit untuk invasiwan, tetapi informasi bahwa di dalam perjalanan menimbulkan nafas terakhir. Untuk penanganan saya selaku Kapolsek Binamu dalam hal ini kita adakan pendidikan bahwa apakah benar ini tenggelam atau ya. Dan kabarnya korban ini tenggelam di tambang Galian C ya. Apakah itu tambang masih aktif atau sudah berhenti? Kalau menurut informasi bahwa ini adalah tambang LMC. Tapi kalau masalah yang masih ini saya belum tahu. Untuk penanganan kasusnya? Ya, mungkin besar kita terus tahu. Karena apalagi sekarang curah hujan ini semakin hari semakin tinggi. Bocor ini tewas tidak apa kemana? Kemungkinan besar tidak bisa berenang sehingga ya kami terhalang. Untuk kedalaman yang sedang lebih dari 2 meter sampai 3 meter lah. Ya, karena tadi kembali ada kayu di sampai. Ya. Untuk langkah yang ini saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita sekarang ini apalagi untuk sedang banyak ini untuk menghimbau agar menghindari ke tempat-tempat yang telah terjadi di wilayah tersebut. Itulah tadi hasil wawancara dengan Kapolsek Binamu, Bapak Ibtu Baharudin. Dan terima kasih rekan Rakib atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Jeneponto, dan selamat bertugas.